Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 5 April 2020, kita memasuki minggu kedua ibadah minggu yang diadakan di rumah masing-masing. Ibadah ini tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kita. Pada saatnya nanti, kita akan berjumpa dalam suasana yang penuh makna melalui persekutuan bersama di gedung Gereja Kristen Jawa Cepu. Pengumuman yang perlu disampaikan oleh majelis gereja yaitu yang pertama, menghimbau agar jemaat bersama-sama berdoa setiap hari pada pukul 21 untuk mendoakan pergumulan pandemi COVID-19 untuk bangsa ini dan dunia. Yang kedua, majelis menghimbau agar seluruh warga tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari, masing-masing kita dimanapun kita berada, bersaat teduh sejenak. Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Marilah kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 161, bait yang kelima, segala kemuliaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Kita patut memuji memuliakan nama Tuhan karena Dia selalu memberikan pertolongan dan juga kekuatan bagi kita semua. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama, segala kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam litani pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita nyatakan permohonan pengampunan dosa dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 28. Kita pujikan bait 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya
yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita bersama-sama sambut dengan pujian Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama hendak membaca sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami semua, agar dapat memahami setiap sabda-Mu dengan penuh sukacita, dan juga kami dapat memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari serta melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab pada minggu ini akan bersama-sama kita baca dari bacaan Injil di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemui seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya
genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama-sama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Pada saat hari ini, tema khotbah kita adalah rendah hati tanda anak Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudariku dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Orang Cepu bilang seger waras. Pada hari ini kita bersama-sama sudah beribadah di minggu yang kedua, menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Ada yang beribadah bersama dengan keluarganya, ada yang beribadah bersama dengan tetangganya, lalu berkumpul, ada pula yang sendiri di rumah, bahkan mungkin ada yang sendiri di kos-kosan. Ibu bapak dan saudara-saudariku, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita merasa aneh. Tetapi disinilah kita bersama-sama rindu akan persekutuan kita, persekutuan Gereja Kristen Jawa Cepu. Tetapi baiklah kita bersama-sama menghayati ibadah ini, bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kita menghayati ibadah ini di dalam rangka mendukung program pemerintah agar kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus, agar semua merasakan kedamaian. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada hari ini dilatar belakangi pada perayaan Paskah. Ketika masa raya Paskah di Yerusalem dan di daerah sekitarnya itu dibanjiri oleh para peziarah-peziarah. Mereka berbondong-bondong menuju Yerusalem. Bahkan dalam salah satu buku Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, dituliskan di sana bahwa ada salah satu hukum Yahudi yang mengatur bahwa setiap laki-laki dewasa yang tinggalnya di 20 mil dari Yerusalem, mereka diwajibkan untuk beribadah Paskah di Yerusalem.
Nah, 1 mil Romawi ini sama dengan 1,5 kilometer. Jadi kurang lebih jarak mereka 30 kilometer, mereka diajak berkumpul bersama di Yerusalem. Bisa dibayangkan betapa sesaknya keadaan di sana. Dan tentunya mereka datang dengan penuh pengharapan religius. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika itu Yesus datang menaiki keledai betina. Lalu apa yang kemudian terjadi? Orang banyak menggelar pakaiannya. Lalu ada juga yang memotong ranting-ranting serta menyebarkannya di jalan. Lalu ada juga yang berjalan di depan Yesus dan di belakang Yesus, lalu mereka berkata-kata, Hosana bagi anak Daud. Hosana artinya selamatkan sekarang. Atau juga ini sebagai seruan orang-orang yang teraniaya atau orang-orang yang tertindas kepada juru selamat atau kepada raja mereka. Ibu, bapak, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa yang kita bisa baca dan kita bisa bayangkan, para peziarah saat itu menyambut baik kehadiran Yesus. Yesus menerima sambutan mereka yang penuh dengan kehangatan. Bahkan menyebut Yesus sebagai nabi. Namun sangat berbeda dengan sambutan yang dingin yang diungkapkan oleh Yerusalem. Dalam hal ini para imam kepala dan juga para ahli Taurat tentang kehadiran Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 21 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru di dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian? Jemaat Tuhan yang terkasih, mereka justru jengkel melihat Yesus. Dan setidaknya ada 3 alasan mengapa mereka jengkel terhadap kehadiran Yesus saat itu. Yang pertama, Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat. Lalu Yesus dipuja oleh orang banyak. Dengan demikian, kehadiran Yesus dianggap mengubah pola keagamaan yang sudah stabil saat itu. Lalu yang kedua, di dalam pemahaman orang Yahudi, konsep mesianik yang diungkapkan melalui sosok seorang raja, ibarat Daud, yang menguasai dan juga menaklukkan demi perdamaian. Lalu alasan yang ketiga, kita bisa dapat pahami bahwa selanjutnya kedatangan Yesus dianggap akan merusak stabilitas perekonomian di dalam bait Allah. Seperti bacaan lanjutan dari ayat yang ke-11 tadi. Lalu bagaimana kita sebagai jemaat menghadapi atau menanggapi kehadiran Yesus secara pribadi, lepas pribadi? Apakah Yesus hadir bagi kita sebagai atau seperti sosok Mesias
yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Lalu kemudian menyambut Yesus dengan jengkel, dengan hati yang dingin, menutup hati dan menganggap diri mampu dan paling benar. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya kita semua sepakat untuk menyambut Yesus dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita, dan juga penuh pengharapan serta membuka diri kita. Sama halnya dengan para peziarah yang datang tadi, mereka memiliki pengharapan religius akan kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Meskipun mereka di dalam keterbatasan mereka. Untuk kita saat ini, yang juga sedang menghayati penghayatan religius, apakah kita sudah menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan hangat? Apakah kita sudah menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan sukacita? Menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan? Atau membuka diri? Jemaat Tuhan yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus, sapaan Tuhan Yesus, tidak hanya dalam wujud fisik ketika kita bertemu dengan Yesus, tetapi sapaan Yesus bisa di dalam wujud hikmat, bisa di dalam wujud kesehatan, kekuatan, relasi, kasih sayang, dan juga dalam wujud menegur, mengingatkan, serta menguatkan. Kehadiran Yesus bagi kita semua sungguh nyata dan dapat kita alami di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Akan kita terima dengan kehangatan ataukah dengan dingin dan jengkel? Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua diperhadapkan pada pandemi COVID-19 yang begitu masif di Indonesia ini. Sapaan dan kehadiran Yesus mungkin diberikan melalui berbagai jenis pengetahuan yang kita terima dari media cetak, elektronik, melalui WhatsApp, melalui televisi ataupun juga media sosial yang lainnya. Dan dari pengetahuan tersebut membuat kita lebih bijak menghindarkan dari penularan atau tertular COVID-19. Maukah kita mendengar lebih bijak dan membuka diri dengan melakukan himbauan untuk mencuci tangan, untuk tidak nongkrong di warung kopi semasa work from home, selalu menjaga jarak dan di rumah saja? Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak hanya itu, kita juga mengingat dan berdoa untuk saudara-saudari kita yang memperoleh penghasilan secara harian, agar mereka juga serta keluarganya tercukupi. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ibadah mandiri, di dalam keluarga masing-masing, maukah kita membuka diri, menerima dan juga menyambut Tuhan Yesus dengan sambutan yang hangat? Maukah kita juga menyambut sapaan Tuhan dengan firman-Nya? Dan hal yang lebih penting lagi, maukah kita menyambut Yesus dengan hangat, terbuka, penuh harapan, oleh karena Yesus sudah datang setiap hari menyapa kita semua. Sambutlah Yesus di dalam hidupmu dengan penuh kehangatan,
sehingga kita akan semakin mengenal kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Roh Kudus, Sang Roh Penuntun itu menguatkan kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami Sang Penyembuh, kepadamu saja patut kami muliakan nama-Mu. Karya-Mu tetap dapat kami rasakan saat ini bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau ya Tuhan, penyembuh kami, tak hentinya memberikan harapan bagi kami di tengah-tengah kacaunya kondisi kesehatan bangsa kami oleh karena penyebaran COVID-19. Dengan adanya saudara-saudari kami yang sembuh, kami menghayati ya Tuhan bahwa selalu ada harapan di tengah-tengah kondisi yang menegangkan. Kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Bagi keluarganya kiranya Tuhan memberikan roh kekuatan, dan bagi kami semua, tolonglah agar dapat menjaga diri dengan hidup sehat, hidup bersih, tetap menjalankan imbauan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga jarak. Tolonglah kami agar memiliki roh kedisiplinan, roh cinta kasih satu sama lain untuk dapat saling menjaga demi menghentikan penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, tim medis dan juga para relawan yang berjuang di garis depan pemulihan kondisi bangsa ini. Berikanlah roh kekuatan bagi mereka dan berikanlah kesehatan yang ekstra ya Tuhan. Topanglah mereka, ya Allah Sang Penyembuh. Jauhkan kami dari keegoisan yang membawa kami pada pemusatan diri serta ketidakpedulian yang justru membawa kekhawatiran yang berlebih. Tolonglah kami agar selalu memiliki rasa empati yang menggerakkan kami untuk melakukan karya yang bermakna bagi sekitar kami. Bukalah harapan-harapan baru bagi bangsa kami dan bagi dunia ini yang menderita kerugian oleh karena usaha yang mulai sepi. Tolong kuatkanlah mereka. Untuk mereka yang harus melakukan tugas di luar kota, lindungilah dan jagailah. Pulihkan dunia ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kekacauan ini, berikanlah harapan-Mu bagi kami. Bagi seluruh warga Gereja Kristen Jawa Cepu dan seluruh simpatisan, lindungilah kami ya Tuhan, dan biarlah persekutuan kami semakin erat. Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami. Dan marilah kita bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan rasa syukur kita melalui pemberian persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Tawarik 31
ayat yang ke-12a, yang demikian firman Tuhan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Jemaat yang terkasih, persembahan kita akan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur kita di dalam pemberian persembahan kita pada Tuhan, marilah kita nyatakan di dalam doa persembahan kita. Maha besar Allah Bapa Surgawi, pemeliharaanmu senantiasa dapat kami rasakan dan terima ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mengungkapkan syukur kami dalam wujud persembahan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Kami mohon di masa-masa sulit ini, Tuhan beri roh kecukupan untuk keluarga kami, dan sertailah apa yang menjadi usaha-usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemberi, kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita nyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan NKB 83 bait yang pertama, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tambah kayu salib, lambang kutub nestapa jelas.
Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh kehangatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita